surga itu, kedua yang BPJS. Oh iya, siap. Oh belum ini ya Bang? Tunggu. Ya, karena video sudah viral ya, kita perlu menjawab. Jadi gini, salah satu program unggulan kita Paslon 02 Elviana Ibu Wicaksono adalah program menyantuni anak yatim. Nah, kami sebagai tim, sebagai paslon ini punya kewajiban untuk menjelaskan ini, baik visi misi maupun semua program kita harus jelaskan pada publik, ya kan? Ini kewajiban kita. Jadi kita merasa kepentingan sebagai tim program itu harus bisa dieksekusi. Program yang baik adalah bisa berjalan dan dieksekusi. Indikatornya adalah program itu punya landasan hukum. Landasan hukumnya apa? Ada di pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945. Apa bunyinya? Fakir, miskin, anak perangkat ini diarah oleh negara, menjadi tanggung negara. Artinya secara regulasi program ini bisa dieksekusi dan ini terbukti sebelumnya sudah pernah dijalankan, tinggal menyesuaikan aturan teknis peraturan di bawahnya, ada undang-undang IBA dan seterusnya. Nah, secara regulasi ini bisa dijalankan. Nah, kemudian Ibu Elviana ini juga punya kewajiban menjelaskan kepada pendukungnya. Nah, beliau menjelaskan dalam perspektif Islam, ya kan? Bahwa dalam Islam menyantuni anak yatim itu bukan umat muslim, tapi juga menjadi tanggung jawab negara. Nah, kemudian menyantuni anak yatim ini ternyata di dalam Islam punya keutamaan. Salah satunya ada hadis Bukhari yang disampaikan oleh Bu Elviana, gitu kan. Jadi menyantuni anak yatim ini tanggung jawab kita bersama dan ada keutamaannya seperti yang disampaikan oleh Bu Elviana. Nah, kemudian yang menjadi pergunjingan adalah ada bahasa narasi Bu Elviana yang mana Paslon 02 dan seterusnya itu kan. Ini dapat kita jelaskan. Jadi Ibu Elviana kalau kita melihat video secara utuh itu dari awal, Ibu Elviana ini selalu menyampaikan, mengutip ayat dalam Al-Quran Al-Isra bahwasanya semua perbuatan lisan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, dalam rangka memberikan pertanggungjawaban itu, Ibu Elviana memberikan kiasan, memberikan analogi. Nah, itulah yang ia sampaikan. Jadi bukan Paslon 02 atau Ibu Elviana yang menjanjikan surga, tapi bisa saja kalau kita memilih secara ikhlas, ya kan, meyakini program itu bisa berjalan dengan baik, menyantuni anak yatim, bisa saja itu menjadi wasilah perantara kita masuk surga. Itu yang coba dijelaskan ke Ibu Elviana. Kemudian ada pergunjingan lagi nih, lah kok bawa ayat apa hadis Al-Quran, ya kan. Lo begini, Ibu Elviana itu kan ketua Muslimat NU Kabupaten Mesuji dan sudah puluhan tahun jadi ketua Muslimat, ya, bukan baru-baru ini. Sudah barang tentu pasti dalam tidak laku, perilaku, ucapan ini akan diwarnai oleh kemuslimatannya. Contoh misalkan saya ada seorang kiai ulama tiba-tiba besok dia nyalon pilkada. Apa karena keulamaan kiainya dia tinggalkan karena nyalon pilkada? Enggak. Atau seorang akademisi, profesor, tiba-tiba dia besok nyalon pilkada, apakah keilmuannya ditinggalkan? Enggak mungkin. Tiba-tiba dia sambutan nggak pakai assalamualaikum dan seterusnya. Kita tahu dalam muslimat ada emasnya, ada ininya, semua ini semboyannya adalah Al-Quran, Islam dan hadis. Ini oleh karena itu adalah hal yang wajar dan menurut saya sangat bagus ini sampai yang mengutip begitu. Lihat bukan Paslon 02 dan Ibu Elviana yang menjanjikan surga, tapi bisa jadi itu menjadi wasilah. Kalau itu maksud dan tujuannya itu, Mbak. Itu saya wajar-wajar saja. Ada himbauan itu. Ada upaya hukum Bang dari tim kampanye Bu Elviana terhadap saya kira nggak perlu kita legowo nerima, tapi kita belum menjawab bahwasanya memang kita ini perlu kita sampaikan karena memang ini berkaitan dengan program yang akan kita laksanakan. Karena berkaitan dengan program, sangat wajar kita menjelaskan program itu kepada masyarakat. Dari tim sendiri ada instruksi nggak, Bang? Kita instruksikan bahwasanya kita tidak perlu merespon terlalu berlebihan terhadap berita-berita negatif. Cukup kita memberikan penjelasan bahwasanya apa yang kita sampaikan ini adalah tujuannya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, bukan sebaliknya. Dipergunjingkan, yaitu kalau BPJS mati ini nggak diberlakukan. Nah begini,
BPJS ini juga termasuk salah satu program unggulan paslon 02. Pada waktu itu Ibu Elviana sedang menjelaskan kepada relawan pendukungnya, ya kan? Relawan yang sudah ber-KTA, sudah kita cetak KTA, mereka secara sukarela mengikrarkan untuk mendukung paslon 02. Artinya mereka juga mendukung program yang ada di paslon 02. Nah yang menjadi persoalan nanti kalau BPJS ini patenin lagi kira-kira gitu. Yang jadi perbincangan. Pertanyaannya bisa nggak ini? Boleh nggak? Ya bisa saja. Dan tidak sah, tidak masalah, karena pemerintah dalam membangun melaksanakan program dan semua program yang dijalankan ini menyusun berdasarkan skala prioritas, bukan hanya disarankan tapi diwajibkan menyusun skala prioritas. Kenapa menyusun skala prioritas? Karena nggak mungkin cukup, gitu loh. Tentu nanti ada kriteria tertentu. Nah, seorang pejabat politik, wakil rakyat, pejabat dan sebagainya ini kan telah disumpah. Ini saya masih ingat benar karena baru pelantikan ya. Akan mewakili aspirasi masyarakat yang saya wakili. Kemudian ada yang lebih umum, mewakili masyarakat, lebih mementingkan masyarakat daripada kepentingan individu dan golongan. Pertanyaannya masyarakat yang mana kan? Dan itu masyarakat yang memilih dan mendukung kita. Apalagi tadi relawan, tampaknya harus mendukung. Nah tiba-tiba tidak mendukung ya boleh saja. Karena dalam pemerintah ada politik anggaran, bisa saja itu kita alihkan, ya kan? Bisa saja, karena nanti inilah konsekuensi kita sebagai negara demokrasi multipartai, pasti ada bahkan banyak kepentingan di situ. Ini dalam konteks boleh apa enggak itu dicapai dari segala macam kan boleh, tapi nanti ya prakteknya nggak seperti itu, karena ada undang-undang kesehatan, setiap warga negara pasti berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Ya kan? Kemudian nggak mungkin juga orang sekarang mau mati tidak dilayani oleh pemerintah, tidak mungkin. Tapi ini untuk menjawab dalam konteks boleh nggak, bisa nggak kita melakukan politik anggaran pada salah satu desa dan sebagainya, bisa itu. Oke.